Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, damai, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Segala puji, puja, dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini telah memberikan berkat limpahan inayah hidayahnya untuk kita semua. Dan puji Tuhan juga kita diberikan keleluasaan waktu untuk kembali belajar bersama dan mendengarkan sharing dalam acara bedah buku SQ Power bersama Bapak Budi Yuwono. Dan Alhamdulillah malam ini narasumber utama sudah berada di tengah-tengah kita, Pak Budi Yuwono. Sebagai informasi, malam ini tema yang akan diangkat adalah mengenai bagaimana mendengar suara Tuhan. Dari judulnya saja cukup agak eh, bakal banyak apa namanya memancing pertanyaan. Suara apa itu? Mari kita dengar bersama langsung dari narasumbernya, di mana isi dari eh, kajian buku ini adalah hasil dari praktek dan pengalaman spiritual dari Pak Budi Iwano sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja berikan waktu dan kesempatannya. Silakan Pak Budi, monggo Pak. Oke, baik ke Pak Jiran, terima kasih atas penyelenggaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera penuh sukacita buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih Pemurah ya. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi, kita masih bertemu lagi ya, saya harus men-sharingkan sesuatu ya. Dan apa namanya, hari ini kita bertemu hanya karena kasih karunia Tuhan ya, Allah kita. Ya, kepada Bapak Ibu yang sangat saya kasih semua ya. Jadi hari ini tadi judulnya mungkin banyak yang kita pengen sebetulnya ya, tapi jarang yang memberitakan gitu ya. Karena ya ini hmm, sebenarnya pengalaman saya ya agak sulit untuk di-sharingkan, tetapi ya syukur alhamdulillah ya hari ini saya bisa men-sharingkan ya karena ini adalah penting sekali ya. Baik, Bapak Ibu, ya kita mulai dari yang pertama, ini institusi kita SQ Reformation Center ya, dan mutu kita adalah merdeka dari pikiran ya. Jadi ini pikiran ini sangat-sangat penting ya. Jadi kita adalah pengendali dan pemberdaya pikiran ya Bapak Ibu semua ya. Jadi pikiran inilah yang setiap hari mengejar kita ya dengan masalah kehidupan terutama yang berhubungan dengan uang ya dan juga kesehatan ya. Dan apa namanya mengenai merdeka dari pikiran ini sudah saya tulis dalam buku saya bab 1 sampai bab 8 ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih jelas ya monggo dibaca buku saya atau diklik YouTube saya. Hari ini temanya Bapak Ibu ya SQ Power bab sudah ke bab 14 mendengar suara Tuhan ya bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan ya. Jadi nanti coba ini supaya tidak disalah mengertikan nanti kita sharingkan ya jelaskan kebenarannya. Ya, saya seringkali katakan bahwa saya Budi Yuwono, saya bukan pemuka agama, tetapi saya adalah praktisi kecerdasan spiritual.
Ya, saya Muslim, saya haji juga, ya, tetapi saya membaca kitab suci yang lain, yaitu Injil, Taurat, Zabur atau Mazmur, dan juga Amsal Nabi Sulaiman atau Salomo. Karena itu dibenarkan oleh Quran, ya, dan juga merupakan rukun iman saya. Kita terus Bapak Ibu, ya. Ini selalu saya ulang, buku saya yang pertama tahun 2008 ya Bapak Ibu. Ini SQ Reformation ya. Ini sebetulnya masih di dalam jiwa saya, yaitu tentang SQ juga, tapi baru word-nya roh ya. Apakah roh itu? Roh itu saja sebetulnya. Nah, terus saya mendalami terus, dan akhirnya tahun 2022 terbit buku yang kedua, yaitu SQ Power. Nah, ini yang betul-betul tentang roh, ya, yaitu why dan how to-nya roh. Bagaimana memberdayakan potensi ruh kita ini supaya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Terus, ya, puji Tuhan, Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai dengan hari ini YouTube tentang bedah buku saya sudah 53 ini ya. Jadi monggo kalau yang berminat, dan YouTube ini bukan yang 10 menit 15 menit ya, rata-rata di atas 1 jam. Ya, jadi monggo kalau yang memang betul-betul mau mempelajari ya tinggal diklik saja. Kalau di link YouTube kita adalah klik XQ Power, kalau Google ini linknya ya. Nah, pertama ini disclaimer saya tentang spiritualitas ya. Sering kali sudah saya jelaskan bahwa tentang spiritualitas ini harus ada urutannya ya Bapak Ibu, urutan ya. Jadi bukan tingkat-tingkatan. Kalau Allah kita itu yang maha, itu apa ya, itu guru kita yang luar biasa. Guru yang pandai itu ya nggak seperti Wow. guru manusia ya. Jadi dia bisa mendidik langsung dari yang SD sampai berapapun itu. Ya, itulah guru yang baik. Kalau kita kan tidak, kita ya, ditingkat-tingkatkan ya dari teman kanak-kanak SD, SMP dan sebagainya. Kalau Allah itu enggak ya, tapi ini supaya urut ya, spiritualitas itu harus melalui urutan seperti ini. Saya kasih seperti sistem pendidikan supaya Bapak Ibu semua familiar ya. Jadi D3 ini adalah SQ Reformation saya, buku saya yang pertama. Ya, ini sunnah sebetulnya. Nah, ini saya kasih kuning ini wajib. S1 adalah SQ Power saya di bab 1 sampai bab 8. Ya, S2 Kurikulum Surgawi bab 9 dan S3 Penciptaan Ilahi bab 10. S4 Praktikum Iman Allah itu bab 11. S5 adalah Solusi Kelimpahan Ilahi bab 12. S6 adalah Solusi Kesehatan Ilahi bab 13, dan hari ini sudah sampai S7, yaitu bagaimana mendengar suara Tuhan, yaitu bab 14. Ya, jadi S1 ini sebetulnya bagaimana pikiran spiritual ini lahir. Nah, S2 ini adalah pikiran jiwa kita. Ini bagaimana bisa sudah tunduk kepada pikiran spiritual. Ya, S3 adalah pikiran panca indera kita ini bisa tunduk kepada pikiran spiritual. Baru di S4 ini ya itu kita bisa praktek ya bahwa pikiran spiritual itu sudah mulai proaktif. Ya, inilah disclaimer saya ya Bapak Ibu ya, sanggahan saya. Kalau kita hari ini langsung ke S7 ini tanpa melewati yang ini S1, S2 dan sebagainya langsung ya, pasti yang kita dengar, saya bisa pastikan bahwa yang kita dengar adalah bukan suara Tuhan. Ya, nanti kita bisa jelaskan. Ya, makanya S7 ini ya, kalau kita sudah sampai S7 harus menjadi lifestyle atau pola hidup kita. Ya, ini harus supaya untuk memenangkan masalah duniawi. Ya, kita setiap hari harusnya mendengar suara Tuhan. Ya, ini kan jadinya menarik ya. Jadi
Nah, nanti kita uraikan, kita jelaskan seperti apa. Ya, jadi tidak langsung bisa langsung ke S7 ya. Tapi kita hari ini bisa memahami dulu. Ini isi daripada bab 14 Bapak Ibu, bagaimana mendengar suara Tuhan ya. Pertama, bagaimana memahami kehendak Tuhan. Ini sebenarnya yang paling penting ya Pak Ibu, memahami kehendak Tuhan ya. Nah, untuk memahami ini ada yang nomor dua, Pak. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan, kebenarannya seperti apa sih mendengar suara Tuhan itu. Yang ketiga ya, dengar suara roh, karena Tuhan itu roh ya, dan roh itu tidak hanya Tuhan saja ya. Jadi mendengar suara roh itu sumber dan potensinya apa saja. Ini yang ketiga ya. Dan selain suara, ini ada bagaimana mendengar perkataan Tuhan. Beda ya Bapak Ibu. Kok suara itu ya hanya suara. Kalau perkataan ini adalah itu isinya, intinya apa yang dikatakan yang terkandung di dalam suara itu. Yaitu firman ini kalau ini. Ya, jadi tidak hanya sekedar suara saja. 5 adalah cara pandang Tuhan. Itu kebenarannya seperti apa. Ya. 6 adalah pengetahuan tentang pikiran Tuhan, yaitu Rohul Kudus ini. Ya, ini sangat-sangat penting. Ketujuh adalah pengenalan akan eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mau nggak mau, kita harus mengalami, harus berpengalaman. Nggak bisa hanya pengertian saja. Mengalami di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedelapan adalah kepastian iman ya tentang hal spiritual. Ya, ini nanti kita jelaskan. Ya, jadi sebenarnya mendengar suara Tuhan ini adalah hanya bagian daripada 8 ini, Bapak Ibu. Bagian di dalam bagaimana kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Oke, baik ya, ini kira-kira jelas isinya. Cuman 8 poin Bapak Ibu, semoga waktunya nggak terlalu panjang ya. Oke, yang pertama ya, ini memahami kehendak Tuhan. Ya, ini saya kutip satu ayat ya dari satu kitab suci. Saya katakan bahwa saya tidak katakan ini dari kitab suci yang mana, ayat yang mana ya, supaya Bapak Ibu dengan hati dan pikirannya ya bisa memahami. Ya, kalau mau tahu boleh japri saya. Ya. Tiadalah kamu berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Ya, ini sangat dalam sekali ya. Dia Maha mengetahui dan bijaksana. Ya, ya jadi nggak boleh berkehendak ya Pak Budi. Boleh. Ya, ya tapi yang selaras dengan kehendak Allah. Lah ini yang sulit. Ya. Oke, jadi memahami kehendak Tuhan ini tadi ada 5 poin yang tercakup di itu, yaitu kebenaran mendengar suara Tuhan. Ya, kebenaran ini kita harus tahu seperti apa. Gitu. Juga kebenaran cara pandang seperti Tuhan memandang. Itu. Yang ketiga pengetahuan, kita harus berpengetahuan ya tentang bagaimana pikiran Tuhan itu ya. Ya tidak lain adalah pikiran spiritual yang sudah saya sebenarnya detailkan di buku saya yang kedua yaitu SQ Power bab 1 sampai bab 8. Nah, sudah itu sudah tahu semua. Nah, ini yang paling penting yang nomor 4 pengenalan akan eksistensi Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan di dalam menghadapi semua masalah kehidupan kita. Ya, tidak berjalan dengan pikiran kita sendiri. Tanpa itu kita nggak bisa mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dan 5 adalah kepastian iman ya tentang hal spiritual, ya, hal ruh ini. Ya, inilah tadi yang sudah sudah dimasukkan dalam poin daripada
bab ini ya, ini yang mencakup semua pemahaman kehendak Tuhan. Oke, yang kedua, bagaimana sih kebenaran mendengar suara Tuhan? Ya, ini salah satu ayatnya kitab suci, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, aku mengenal mereka dan mereka ikut aku. Ya, jadi yang nggak mendengar suaranya dia bukan dombanya dia, domba dunia. Ya, yang nggak mengerti suara dia bukan umatnya. Ya, kasarannya begitu. Ya, dan penggembala domba ini bukan penggembala bebek, beda ya. Penggembala domba ini penggembalanya di depan, dombanya di belakang. Ya, jadi kalau bebek itu bebeknya di depan, gembalanya bebeknya di belakang. Jadi kalau salah nanti dicambuk. Kalau ini enggak, ya jadi gembalanya di depan, ya dia jalan saja, ya dan itu semua umatnya itu ikut tanpa dicambuk karena mengenal si gembala itu, Tuhannya. Dan mereka ikut, jadi mereka ikut dari gembala itu dengan sukarela, dengan sukacita, dengan kerinduan. Ini Bapak Ibu firman-Nya. Ya, mendengar harusnya. Lah, saya dulu juga kok saya nggak mendengar-mendengar kan gitu ya. Oke, ini kebenaran seperti ini ya. Tuhan itu maha berbicara sebetulnya. Ya, berbicara itu berfirman sebetulnya. Sejak pertama dulu penciptaan jagat raya, justru jagat raya ini diciptakan oleh firman-Nya, oleh perkataannya. Dia berfirman sejak penciptaan itu. Dan juga waktu mencipta manusia pertama yaitu Adam. Dia berfirman. Ya, sekarang masih berfirman, tapi kita nggak pada mendengar kan. Ya, karena makin sibuk yang kita dengar yang lain. Dan sampai yang akan datang nanti di hari akhir, dia terus berbicara kepada kita. Ya, nomor dua, Tuhan itu rindu berbicara kepada kita umatnya yang sangat dikasihi, lebih besar daripada kita ingin mendengar. Itu Bapak Ibu semua. Kita kan pengen mendengar, ya, tapi nggak mendengar-mendengar. Padahal Allah itu rindu berbicara terus kepada kita. Lebih daripada kita ingin berbicara atau mendengar kepada Tuhan. Ya, dia itu rindu berbicara secara pribadi dengan kita. Kenapa? Untuk membimbing kita satu persatu secara pribadi. Seperti Adam dan Hawa dulu sebelum jatuh dosa, makan buah kuldi, selalu berbicara dengan Tuhan di waktu sore yang teduh. Mereka berbicara karena rohnya terhubung. Ya, di Firdaus dulu. Ya, begitu Adam dan Hawa jatuh dosa, rohnya terputus. Nah, itu sinyalnya terputus. Nah, itu bikin sulit sampai dengan hari ini. Ya, oke. Jadi cara Tuhan berbicara itu, pertama itu langsung dulu, ya sebelum keselamatan spiritualnya pada tahun 2000, langsung dia berbicara kalau di dalam kitab suci, langsung. Ya, dua melalui malaikat, yaitu sebelum keselamatan spiritual Allah sampai itu Quran sebagai wahyu yang terakhir. Nah, pada zaman akhir ini kita-kita ini ya setelah tahun 2000 setelah Quran, ya ini malaikat ini aktivitasnya berkurang, bukan nggak bisa ya, tapi sangat-sangat berkurang karena apa? Roh Kudusnya, Roh Allah sendiri sudah turun di setiap manusia pasca keselamatan spiritual Allah ini. Jadi kita ini kalau sekarang pengen mendengar ya, itu channelnya sudah ada di dalam kita semua masing-masing. Ini sekarang ini, ya kalau kita mau mendengar Roh Kudus, ya kalau ini ada di dalam diri kita, kalau malaikat ada di luar diri kita. Ya dulu ya nabi-nabi, rasul yang terpilih, yang mendapat pewahyuan dari malaikat. Ya.
Nah, cara manusia menerima itu pertama audible, dengar ya di telinga kita. Ini kan yang kita mau sebetulnya juga judul daripada bab ini bagaimana mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu semua pasti mengira bagaimana mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, ini yang diinginkan kan dan juga mimpi. Nah, yang ketiga ini melalui pikiran dan hati kita yang terdalam yaitu pikiran spiritual. Ini sekarang ini ya. Jadi sudah sangat jarang yang audible di sini, hati-hati. Ya mimpi juga jarang. Ya tapi pikiran dan hati, pikiran spiritual inilah yang sekarang ini sangat sering karena Roh Kudusnya tadi sudah ada di dalam diri kita bersatu dengan ruh kita, bukan jiwa kita ya Bapak Ibu. Dan juga melalui fakta Bapak Ibu. Kalau pikiran hati melalui pikiran spiritual, fakta ini melalui pikiran jiwa sadar kita dan pikiran panca indera kita, ilusi panca indera kita yang sudah tunduk kepada pikiran spiritual. Jadi ini tadi yang urut sama S1 sampai S7. Ya melalui fakta masalah yang kita hadapi. Sebenarnya Tuhan itu bicara ya kepada kita, tapi kita nggak ngerti karena pikiran jiwa dan panca indera kita belum tunduk kepada pikiran spiritual kita, ya karena pikiran spiritual kita juga belum lahir mungkin ya. Nanti kita bahas lagi di situ. Ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi di zaman akhir ini ya yang bicara siapa? Roh Kudus, RK ini, Roh Kudus yang berbicara. Ya menghidupkan firman. Ya, jadi isinya adalah firman, bukan sekedar suara-suara saja. Ya, yang isinya kita reka-reka sendiri. Ya, itu berbahaya itu. Firman tertulis di dalam kitab sucinya. Ya, yaitu yang nomor 3 dan nomor 4 ini. Ya, pikiran spiritual dan fakta ini. Ya, menghidupkan firman. Ya, kalau kalau firman-Nya jelas ya, ada tanda-tanda kuasa di dalam dirimu. Apa engkau nggak ngerti? Aku ini lebih dekat dari urat lehermu, jelas semua ya ini. Bukan di luar kita ya Bapak Ibu. Makanya ini sebenarnya bukan malaikat, tapi Rohul Kudus, rohnya Allah sendiri ya. Kalau malaikat itu Rohul Amin ini adalah ciptaan Allah, makhluk rohani. Kalau ini roh Allah sendiri di dalam kita luar biasa. Ya makanya apa namanya Quran ini adalah Nabi Muhammad ini yang terakhir karena apa? Rohul Kudusnya sudah ada di kita semua terhubung. Allah bisa langsung membimbing kita. Ini sebetulnya masalahnya. Ya, jadi dan dia berbicara melalui bisikan hati. Ya, ini sebenarnya dari roh kita, ya di dalam kita. Ya, Allah itu maha mendengar dan maha dekat. Maha dekat itu sangat dekat ada di dalam kita. Ya, Allah itu maha halus. Ya, jadi enggak audible begitu. Ya, maha halus. Ya, kita harus mengertinya melalui pikiran spiritual. Juga melalui fakta. Ya, ini fakta ini pasti dari pikiran jiwa akal kita dan juga panca indera kita yang sudah tunduk kepada pikiran spiritual. Ya, makanya dia mengabulkan ya yang berdoa, ya yang iman, percaya kepada Rohul Kudus ini. Karena channelnya ada di situ. Ya, bukan jauh di tahta di kerajaannya yang tingkat 7 sana. Itu jauh. Kita ada dekat di sini. Ini akan cepat dikabulkan, Bapak Ibu. Ya, ini Rohul Kudus berbicara menghidupkan. Nah, sekarang cara manusia mendengar bagaimana? Ya, seperti saya sering bicara ya, kalau kita bekerja atasan kita atau bos kita ya, supaya kita cepat diangkat ya atau dipromosi, gimana caranya?
Ya, nggak hanya kerja keras, bukan. Tidak hanya ya ngasih dia kopi setiap hari, enggak. Tapi satu pikiran dengan bos itu, Bapak Ibu. Nah, kita cara mendengar harus satu pikiran, satu frekuensi pikiran dengan pikiran Allah. Sama Bapak Ibu. Ini pikiran spiritual. Nah, pikiran Allah itu adalah Rohul Kudus. Dan perkataan Allah adalah firman-Nya. Ini. Jadi Rohul Kudus ini ya kita harus hidupi. Ya menjadi lifestyle kita supaya perkataan Tuhan yang tertulis, yang tersurat, ya yang kauliah ya, bukan yang kauliah ya, itu bisa hidup menjadi pewahyuan kita, ya kita paham, mengerti kehendak Allah di dalam setiap kehidupan masalah kita. Ya, ini saya kira harusnya jelas ya, inilah kebenaran, daripada mendengar suara Tuhan ya. Semoga Bapak Ibu jelas. Kita terus ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada suara Tuhan, ada suara Ruh. Nah ini Bapak Ibu, ya ada suara Ruh, hati-hati ya. Nah sekarang kita kenali sumber dan potensinya. Ini ada 3 ya, filsafat untuk pengenalan Allah, yaitu religiositas, agnositas, dan spiritualitas. Ini pernah saya jelaskan sudah ya di penciptaan ilahi. Religiositas ini manusiawi, agnositas ini duniawi, spiritualitas ini ilahi. Nah, ini ada BPA, ini adalah plan A dan plan B daripada Allah. Ya, sebetulnya Allah itu menciptakan Adam dan Hawa itu dengan plan A-nya ini, yang spiritualitas ini. Sebetulnya Bapak Ibu, tapi karena Adam itu dosa, makan buah kuldi, makan pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya mau-mau harus hidup dengan plan B ini, religiositas dan agnositas. Bapak Ibu, ini plan B sebetulnya, karena mudah dipahami. Ya kalau ini nggak gampang. Nah buku saya menjelaskan ini dan ini nggak populer Bapak Ibu. Ya, oke. Nah sumbernya religiositas ini kitab suci, yaitu firman-Nya, yaitu perkataan Allah, tidak sekedar suara Allah. Ya, agnositas ini duniawi, alam semesta, jagat raya yang besar itu sumbernya. Nah, spiritualitas adalah sama, kitab suci, firman-Nya. Ya. Nah, kalau ini religiositas pusatnya adalah aturan Allah, legalitas. Ya, ini yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, kalau agnositas ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, ini fakta yang bisa dilihat oleh panca indera, yaitu alam semesta dan jagat raya. Nah, kalau yang spiritualis ini pusatnya adalah pikiran Tuhan, yaitu anugerah. Ini ya yang ada di kitab suci. Ini juga yang ada di kitab suci tapi yang legalitas, aturan. Kalau ini anugerah Tuhan di sini. Nah, ini beda ya. Nah, potensinya juga beda Bapak Ibu. Religiositas ini potensinya yaitu pikiran jiwa dan hati nurani. Pikiran jiwa ini ada 3, akal, perasaan, dan kehendak kita. Ya, hati nurani bukan genuine dari Allah, ini plan B. Nempel kepada manusia Adam setelah makan buah koldi. Ya, karena sudah terputus rohnya, maka ini plan B ini nempel. Ini plan B-nya Allah. Ya, ini anak potensinya akal, emosi, dan niat. Nah, kalau ini yang dilihat jagat raya yang sangat besar itu, ya berapa miliar galaksi itu, ya sebetulnya di sana. Dan hati nurani. Ya kalau ini rasa yang murni, emosi yang sebetulnya ya emosi ini yang salah satu daripada akal ini, yang lebih dalam dari pikiran jiwa yang lebih dalam dari akal ya. Ini udah dekat-dekat di roh, ini yang dieksplor di sini. Makanya ini sebetulnya emosi yang murni. Kalau ini ruh Bapak Ibu, ya dan iman potensinya ya. Hanya dari firman bukan dari yang lain ya. Nah, ini fokusnya adalah evaluasi diri.
koreksi diri, karena hati nurani ini fungsinya adalah mengkoreksi kita. Makanya hati nurani ini adalah ada hati nurani yang baik dan jahat, ya, karena terlalu mengoreksi kita. Kalau agnositas ini adalah diri murni kita, ini adalah hati nurani yang baik. Nah, spiritualitas ini adalah Roh Kudus, ya, yang bersatu dengan roh kita di dalam kita. Ini fokusnya. Nah, suaranya apa sebetulnya? Suara roh. Semua ini ya dalam dimensi roh suaranya Bapak Ibu ya. Tapi ini hanya word-nya roh. Ya, kalau ini why-nya roh. Jadi why ini sebetulnya kan menganalisa ya. Hanya menganalisa saja ya, tapi tidak bisa mensintesa, membentuk itu menjadi suatu solusi. How to-nya enggak bisa Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya suara daging kita, daging pikiran jiwa, karena ini daging pikiran panca indera kita. Ya, kalau inilah sebetulnya yang suara roh kita itu di sini. Nah, makanya hati-hati yang ini, yang dua ini, Bapak Ibu. Ya, inilah suara roh ya Bapak Ibu ya. Ada 3 kira-kira garis besarnya di sini. Ya, suara Tuhan itu ada di sini. Ya. Baik, ini yang keempat ya, mendengar perkataan Tuhan. Ya, ini perkataan ya, bukan suara lagi ya. Jadi ini adalah isi daripada suara itu apa. Itu penting Bapak, tidak hanya sekedar suara. Ini firmanku adalah perkataan-perkataan yang roh dan hidup. Ya, jadi firman, ya firman ini adalah yang kaulia yang tertulis di dalam kitab suci. Manusia itu hidup karena Rohul Kudus, ya kemampuan manusia tidak berguna. Ini firman-Nya ya Bapak Ibu. Ya, jadi apa? Harus firman dan Roh Kudus. Dua-duanya nih, firman ini perkataan Allah, Roh Kudus ini adalah pikiran Allah sendiri yang sudah ada di dalam setiap manusia sebetulnya. Pasca keselamatan spiritual Allah. Ya. Nah, perkataan Tuhan itu adalah firman-Nya, ya, yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Itulah jadi bukan sekedar suara Tuhan. Nah, ini dalam kitab suci ada perumpamaan benih dan tanah ya. Kita sudah jelaskan di dalam buku saya ya, bahwa benih inilah firman tadi, perkataan Allah ya. Isi daripada suara Allah ya, itu ada di firman-Nya, dan tanah ini adalah pikiran atau hati kita. Ya, pikiran ini. Ya, jadi benih firman ini roh yang hidup, ya, yang spiritualitas, bukan yang legalitas. Ya, yang anugerah pengenalan Allah, bukan yang perintah religiositas dan legalitas dari Allah. Bukan yang itu. Kalau ini di dalam nanti religiositas agama kita. Ini mudah, legalitas ini mudah dipahami, tapi yang spiritualitas ini agak sulit Bapak Ibu ini. Ini yang kita cari di setiap kitab sucinya. Ya. Inilah benih Bapak Ibu. Nah, tanah itu adalah pikiran kita. Benih itu kan ditanam di tanah, tapi ada 4 macam tanah ini Bapak Ibu, pikiran manusia ya. Ini yang kita termasuk yang mana? Ayo kita lihat. Yang pertama adalah tanah yang keras, ya, yang di tepi jalan itu biasanya yang trotoar ya, seperti itu ya, aspal ya. Itu tidak mendengar firman Allah. Kalau suara ya mungkin dengar-dengar, tapi suara roh yang mana itu, tapi firman-Nya enggak dengar. Karena apa? Pikiran spiritualnya boro-boro lahir, mati Bapak Ibu. Bukan tidur ya. Kalau tidur bisa dibangunkan, itu mati. Contohnya bangsa Yahudi ini, ya dia terima legalitas ya dari Allah, tapi bukan roh yang hidup, firman roh yang hidup. Kita bisa lihat sekarang genosida di sana, ya itu dihabisin semua itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi jelas ya, bangsa Yahudi itu agamanya Taurat Musa, ya bukan Kristen. Enggak, yang Kristen cuma 2%. Yang Kristen, justru Kristen itu ditolak di Israel. Makanya beragama Kristiani itu di luar bangsa Israel, Bapak Ibu. Inilah tanah yang keras. Ya. Ada tanah yang berbatu, Bapak Ibu, ya.
ini dangkal sebetulnya ya. Dia mendengar firman, dia mau mendengar firman, tapi nggak ngerti. Karena dangkal dan berbatu, akhirnya mati, akarnya nggak bisa bertumbuh. Ini pikiran spiritual yang seperti bayi, masih bayi, ya hanya reaktif saja. Nah yang ketiga adalah tanah ilalang, ya ilalang itu rumput liar ya Bapak Ibu. Ya dia sudah mulai bisa mendengar, ya bisa ngerti firman, tapi nggak dilakukan hanya teori saja. Ya hanya siraman jiwani saja, siraman rohani aja. Ya, dia cuman gitu, ya. Jadi nanti habis dari masjid, dari gereja ya, dari sinagoga, pulang dari situ, ya nggak dilakukan. Ya ini yang remaja gitu, ya. Pikiran spiritualnya itu sebetulnya baru remaja di sini. Nah ini yang diinginkan oleh Allah, bahwa benih firman ini ditanam di tanah yang subur, Bapak Ibu. Ya ini yang dengar, ngerti, dan melakukan. Makanya tadi harus ngalami, harus praktek. Kalau enggak bisa ngerti Bapak Ibu, percaya deh. Ya, harus praktek. Nah, praktek itu tidak sekedar praktek. Praktek kalau kita ngalami masalah Bapak Ibu. Inilah pikiran spiritual baru dewasa. Ya, ini mendengar perkataan Tuhan berbeda dengan mendengar suara roh, suaranya banyak, berbeda dengan mendengar suara Tuhan ya. Hanya suaranya saja ya, tapi artinya direka-reka sendiri itu berbahaya Bapak, ini masih daging semua. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang sebenarnya. Baik, yang kelima, mendengar suara sekarang cara memandang Tuhan yang benar ya. Pandangan kita harus seperti pandangan Tuhan, memandang sesuatu itu. Ya, karena apa? Ini firman-Nya ya Bapak Ibu ya. Hikmat Tuhan adalah kebodohan bagi manusia. Ya, pikiran manusia adalah kebodohan bagi Tuhan. Lah ini kan repot ini. Ya, jadi yang merasa pintar itu pikiran jiwanya. Saya dulu sudah pernah merasa pintar, itu kebodohan kebodohan bagi Tuhan. Hikmat Dia. Bodoh itu Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Nah, hikmat Tuhan ini sudah saya tulis di dalam buku saya detail. Ya, intisari dari Asmaul Husna yang 99 itu. Iya, jadi intisarinya yang bisa kita pahami, kita praktekkan, ya. Semoga tidak salah. Intinya itu 5 ini Bapak Ibu. 5 ini intinya ya Bapak Ibu ya. Dia untuk Maha Suci, ya kita suci aja ya nggak pakai maha ya. Maha Suci, Maha Kasih, Maha Baik, Maha Benar, Maha Adil. Tetapi ini yang dipahami oleh pikiran spiritual, bukan pikiran jiwa, beda. Ya, suci ini murni tanpa pamrih, Bapak Ibu. Sama sekali nggak ada pamrih. Jadi bukan tentang kudus dan dosa, suci dan dosa. Enggak, bukan surga neraka, bukan. Ya pikiran jiwa kan mesti begitu. Ya, kamu suci, ya masuk surga. Oh, kamu itu dosa. Pikirannya pasti ini. Karena apa? Pikiran spiritual itu enggak ada pikiran yang negatif. Katanya propositif ya. Nggak ada pikiran dosa, nggak ada pikiran neraka. Jadi kalau kita masih membanding-bandingkan di sini, itu bukan hikmat Tuhan yang sesungguhnya. Ini, ya Dia itu Maha Kasih. Ya kalau kita kasih aja Pak, ya apa tuh, belajar memandang dengan kasih, itu memahami tanpa syarat. Bukan masalah memberi minta, "Oh kok kamu kurang memberi, minta terus, kamu murah hati, kamu pelit." Lah kita pikiran kita kan itu masih pikiran jiwa kita, itu masih suara daging kita Bapak Ibu, hati-hati ini. Ya, jadi kalau kita orang ada masalah, kita paham. Ya, ya paham aja. Ya kita paham, memahami, mengerti. Ya jatuhnya nanti mengampuni karena kita paham. Ya kan salah satunya kita kok jadi guru di kelas. Kok yang orang ini nakal banget, nggak ngerti-ngerti, nggak naik-naik, terus marah. Lah ini bukan kasih. Kita ngerti memang dia belum bisa. Ya kita pahami, ya entar dulu. Nah, akhirnya kita mikirin bagaimana ngajar dia yang nggak ngerti-ngerti.
Ini kok orang jahat ya, korupsi segala macam. Nah, kita terus menghakimi lah, itu bukan kasih Bapak Ibu. Itu masih pikiran jiwa kita. Ya, 2, baik ini pro positif, pro itu penerimaan, positif itu positif. Jadi bukan anti negatif, anti itu menolak ya, demo ya, mengkritik ya, negatif beda ya. Jadi bukan tentang baik dan jahat, bukan tentang positif dan negatif, tapi pro positif. Ya, ini beda ya Bapak Ibu cara pandang Tuhan dengan kita. Kita mandangnya selalu yang sebelah kanan ini ya Bapak Ibu. Kalau itu masih terkontaminasi oleh pikiran jiwa kita. Suara daging kita Bapak Ibu di situ. Itu sangat rawan diserang oleh suara iblis. Sangat rawan. Ya, Tuhan itu Maha benar. Ya, kita belajar ya, kita benar ya. Benar menurut firman. Makanya harus diinstal firman ini. Makanya saya firman ini dari tahun 2000 ya. Dan saya baca tidak hanya Quran ya. Maaf ya, Quran saya ada 3 penerjemah ini ada di sini 3 ya. Bukan perintahnya itu gampang semua sama, tapi sudah kenal Allah itu beda-beda Bapak Ibu. Itu kan dikurung-kurung gitu ya. Itu pendapat penerjemahnya. Ya, dan saya baca Injil juga. Ya, jadi dalam Taurat dan semuanya. Saya hanya mencocokkan itu bagaimana mengenal Allah dengan firman-Nya. Nggak ada pertentangan ya Bapak Ibu, ada perbedaan tapi itu bukan pertentangan karena kita nggak ngerti saja. Ya firman bukan fakta ya, bukan benar salah ya Bapak Ibu. Aku benar kamu salah, bukan boleh nggak boleh, bukan haram halal. Itu di agama kita itu baik ya, tapi itu bukan hikmat Allah yang sesungguhnya yang kita harus belajar. Supaya kita nanti mendengar perkataan dia, suara dia, dan mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itulah kebenaran. Ya, dan kebanyakan berlawanan dengan fakta. Kita kalau faktanya ini sudah masalah negatif, kita sudah down. Ya, karena kita diobsesi oleh fakta. Fakta itu ilusi, Bapak Ibu. Ya, di dalam penciptaan ilahi, di dalam iman Allah. Saya sudah jelaskan itu. Tapi kita harus tahu kebenaran firman-Nya, makanya harus diinstal ini, perkataan firman ini. Ya, oke. Yang terakhir adalah Maha Adil dia itu, yaitu adil itu holistik, ya untuk semua pihak. Ya, bukan tentang adil dan solim. Ya, tidak tentang setara dan ketimpangan. Ya, kalau kita malah itu, oh itu timpang, nggak adil. Itu bukan cara pandang Allah, itu masih masih jiwa kita. Ya itu biasa, yang itu mah biasa ya, nggak usah belajar ya Bapak Ibu. Tahulah gitu. Tapi yang betul-betul intisari dari firman Allah ini, nanti yang kita bisa mendengar gembala kita. Kalau cara pandangnya kita ini ya ndak bisa, harus dicambuk. Gembala bebek di situ. Oke, nah sebelah kiri ini adalah ya cara pandang pikiran spiritual yaitu spiritualitas. Kalau di sebelah kanan ini pikiran jiwa yaitu legalitas. Legalitas ini nanti apa namanya pertengahan spiritualitas dan legalitasnya menjadi religiositas. Ya, legalitas ini adalah bangsa Yahudi. Ya, Bapak Ibu. Jelas pandang Tuhan kebenarannya. Oke, sudah kita terus Bapak Ibu mulai ya. Nah, kita harus berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya, ini berpengetahuan ya tentang pikiran Allah. Kalau tadi perkataan Allah adalah firman-Nya, pikiran Allah Tuhan ini adalah Rohul Kudus yang sudah ada di dalam diri kita pasca keselamatan spiritual Allah ya, roh dan kalamnya yang turun kepada manusia tahun 2000 itu Bapak Ibu. Ya, sudah ada di dalam kita semua, tapi Ya, kita yang nggak salah. ngerti. Ya. Jadi firman-Nya Bapak Ibu, ya percayalah Tuhan sepenuh hati. Hati ini sebetulnya pikiran spiritual ya, pikiran juga. Ini adalah pikiran spiritual. Jangan andalkan pengertianmu.
Ya, pengenalan kita adalah pikiran jiwa dan pikiran panca indera kita, ilusi panca indera kita. Jangan andalkan itu. Ini firman-Nya ya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Pengetahuan pikiran jiwa akan mati. Ya, pengetahuan Roh Kudus, pikiran Allah akan hidup dan damai dengan Tuhan. Nanti akan hidup di dalam kekekalan dan hidup di dalam dunia ini mengatasi masalah kita yang sudah deadlock, sudah mati. Dan damai dengan Tuhan, bukan dengan manusia ya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau kita tadi punya cara pandang Allah, ya, kita punya pikiran yang satu frekuensi dengan pikiran Allah, kita akan damai dengan Tuhan karena connect 100%, sinyalnya kuat, tapi nggak connect dengan manusia yang mayoritas pandangannya pandangan daging. Ya pasti kita akan dihakimi, ya. Baik itu mungkin orang-orang terdekat kita. Dan kita ya kalau begitu ya nggak perlu ragu, nggak perlu resah, karena itu sudah ditulis di dalam firman-Nya, Bapak Ibu. Ya, kita tadi harus sudah belajar di sini ya, apa namanya di sini mana tadi? Ya, ya walaupun mereka membenci kita, kita disalahkan, kita tetap mengasihi dia, memahami. Ya, kita paham, ya mengampuni saja gitu karena mereka nggak ngerti. Kalau kita masih ribut, lah kita masih di daging lagi sama. Oke, ya pengetahuan pikiran Tuhan adalah Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus inilah yang bisa membedakan suara roh tadi, Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak ngerti Roh Kudus ini, kita nggak akan bisa membedakan itu. Makanya seringkali terutama Pak Jiran ya, saya dulu sama itu. Membedakannya bagaimana? Ya, karena ada suara roh yang lain yaitu ini roh jahat yang selalu menuduh kita tentang apa? Tentang dosa. Dosa perbuatan. Ini dosa kinerja. Ya, dan suara roh dari hati nurani kita yang nempel ya ke jiwa Adam ketika makan buah pohon kuldi. Karena ini mau didesain Allah. Ya, kalau sudah dosa, terputus rohnya, nggak ada hati nurani, rusak. Nanti akan harus dimusnahkan seperti umat sebelum Nuh dulu. Rusak, Bapak Ibu. Nah, ini nempel. Tapi ini ada efek negatifnya hati nurani. Ini mengkoreksi kita terus, kita nggak pernah benar. Nah, saya sudah ngalami. Kalau ini nuduh dosa, ini ngoreksi terus. Makin saleh, makin dikoreksi kita. Nah, dari pikiran sadar kita sendiri, pakaran pikiran jiwa kita, akal, perasaan, dan kehendak kita, ini daging, Bapak Ibu, termasuk panca indera. Nah, Roh Kudus inilah yang nanti bisa membedakan. Ya, kalau ada suara roh kita nggak ngerti, dia mengkonfirmasi dengan firman yang hidup ini. Dia yang, nah Pak Jiran dulu saya ingat tuh, selalu validatornya siapa Pak Budi? Ini sebenarnya validatornya. Ya, tapi ada standarnya. Kalau kita ISO harus ada standarnya dong, SOP-nya. Ini SOP-nya firman. Dia yang mengkonfirmasi. Kalau itu cocok dengan firman, itu adalah suara Allah. Itu Bapak Ibu. Tanpa firman ini susah kita. Suara kita sendiri pasti bertentangan dengan yang lain. Ya, dan kita merasa paling benar, benar salah lagi. Nanti enggak selesai-selesai itu. Nah, Roh Kudus ini bicaranya bukan audible begitu, karena ada di dalam kita yang halus, yang murni, roh ke roh, ya, itu small voice, ya, suara yang halus. Maka perlu iman. Imannya bukan iman jiwa kita, iman Allah. Yang saya sudah tulis di bab keberapa ya, itu. Jelas itu, iman yang berasal dari Allah. Kita perlu itu, tanpa itu kita nggak bisa mendengar gembala kita. Makanya kita harus selalu mencari dan menemukan Roh Kudus dengan sepenuh hati, kerinduan, day by day. Saya setiap hari, Bapak Ibu, sejak tahun 2000. Ya, dia itu kalau mencari dia, kenal dia, ya makin kenal, kalau kita manusia makin kenal, makin bosen ya. Waktu kita pacaran ya nyari terus, jadi istri, suami kan enggak lagi ya, beda ya, turun ya. Kalau enggak, kalau dia makin kenal,
makin pengen lagi. Beda Bapak Ibu di sini. Ya. Lah, Tuhan itu selalu merespon kita, mendengar kita, mengabulkan doa kita. Nah, kalau kita doanya nggak terkabul, bukan Tuhan yang nggak mau ngabulkan, ya ini salah kaprah lagi nanti ini. Ya, ini karena kita gagal, ya apa menemukan Dia. Kita, ya gagalnya ada di kita Bapak Ibu ini. Oke, Roh Kudus itu bait maha suci. Kita ini adalah bait maha suci Roh Kudus karena dia tinggal di dalam kita, di setiap sel DNA ya di tubuh kita, di otak kita sebagai prosesor pikiran dan ilustrator panca indera kita ini. Ya, itu bait sucinya Roh Kudus Bapak Ibu. Tapi kita nggak sadar, kita nggak ngerti. Seperti kita di halaman rumah kita ada harta karun, ini harta spiritual yang luar biasa Roh Kudus ini, tapi kita nggak ngerti, ya sudah harta karun nggak ngerti ya kita boro-boro menggali, kita carinya di luar halaman rumah kita, ya carinya bukan harta karun itu, ya mungkin yang kecil-kecil di situ, harta karunnya dari sama ini seperti ini, inilah bait maha sucinya ada di dalam kita Bapak Ibu. Ya kalau kasarannya di rumah kita itu sudah ada di ruang tamu kita. Tapi kita nggak pernah manggake ke orang Jawa, menyapa dia, apalagi mengobrol dengan dia, minta petunjuk dia, nggak pernah, karena nggak kenal di situ. Nah, Roh Kudus ini adalah roh epigenetik, genetika roh. Kita inilah genetika roh, ya, bukan sekedar genetika tubuh daging dari orang tua kita, genetika roh dari Allah, karena rohnya sendiri dihembuskan kepada manusia. Ya, kita ini serupa citra Tuhan. Ya, baik itu karakter, peran, dan kuasanya. Cuman nggak mahal dan untuk pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, tapi itu serupa. Nah, jadi pengetahuan hikmat dan pewahyuan Roh Kudus itu ada di dalam kita ya. Hikmat itu mematahkan argumentasi pikiran manusia, Bapak Ibu. Ya, dan pewahyuan itu menyingkap pikiran manusia. Kita bisa ngerti. Ya, tapi ya diem. Ya kalau nggak diperlukan gitu. Nanti kalau disingkap ya ribut nantinya kan gitu ya. Nah, Roh Kudus ini tangible. Tahu tangible ya, nyata. Ya, dia walaupun dia itu non materi. Ya, bisa ditransfer, impartasi istilahnya ya, itu melalui pikiran kita. Kalau kita Roh Kudus hidup di dalam kita, kita mikir sesuatu kepada orang lain bisa kontak. Ya, dengan melalui perkataan kita, baik itu sentuhan, baik secara melalui materi media apapun, melalui HP kita, kalau kita chat, ya medsos, ya WA dan sebagainya, kalau kita menggunakan itu bisa mentransformasi kepada yang kita kontak Bapak Ibu. Dan terakhir Roh Kudus adalah pendoa syafaat kita. Ya kalau minta doa syafaat, ya jangan kepada manusia, nggak bisa. Ya, karena dia itu pikiran Allah, yang tahu pikiran dan kehendak Tuhan secara sempurna. Nah, pasti dikabulkan. Kalau berdoa, kita tuh berdoa dengan daging kita, sulit. Ya, minta Roh Kudus. Itu yang tepat. Kita itu berdoa banyak yang nggak tepat. Ya, itu masalahnya Bapak Ibu. Ini pengetahuan pikiran Tuhan, yaitu Roh Kudus. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, terutama pengetahuan tentang Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Ya kita adalah bait maha suci Roh Kudus, sel DNA tubuh kita ini, Bapak Ibu. Ini penting banget ya, Bapak Ibu. Oke, kita terus. Nah, ini penting ya, pengenalan eksistensi Tuhan. Bahwa Tuhan itu eksis, nyata. Ya, dia tuh sangat nyata. Ini harus mengalami Bapak Ibu kita. Harus mengalami. Enggak bakal ngerti. Ya, cuman teori doang. Ya, itu nanti tambah pusing aja kita. Ini firman-Nya ya Bapak Ibu, jangan dahului Allah dan Rasul-Nya.
percayalah kepada Allah. Ya, jangan dahului, kita tiap hari mendahului. Ya, yang kita dahulukan pikiran kita. Ya kita memuji Dia, menyembah Dia, tapi yang didahulukan tetap mau kita. Ya, nah Allah bingung, ya kita nangis-nangis kepada Allah. Ya sama saya ya dulu begitu. Ya Allah ya, apa ya, sayang aja, apa itu namanya, kalau kita nangis-nangis kasihan. Ya tapi nggak bisa, ada hukum spiritual yang harus kita penuhi, bukan hukum, maaf ya, hukum agama ya, itu beda ya itu. Itu untuk kita hidup di dunia nanti secara manusia ya, tapi ini tentang hukum spiritual, hukum iman, ya, yang kita nggak penuhi. Nah, ini yang kedua, tak seorang pun berkuasa menentukan nasib dan mengendalikan hidupnya. Udah disebutkan di dalam firman-Nya. Ya, tetap kita harus berusaha, tapi jangan didahulukan. Masalahnya itu loh Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus ini kan nggak kelihatan. Itu. Ya, jadi selalu nggak didahulukan. Makanya minoritas ini. Ya, padahal begitu simple sebetulnya. Nah, makanya ini judulnya dahulukan Roh Kudus. Ya, jadi saya ini kata-kata yang paling gampang ini supaya Bapak itu paham ini ya. Dialah Google spiritual kita. Sudah jelas ya Bapak itu ya. Google spiritual kita. Bapak Ibu sekarang kalau ada masalah kan klik Google ya. Nah sama ini. Kalau masalah kehidupan kita sudah macet ya, udah bertubi-tubi ya. Baik itu keuangan, baik itu kesehatan ya. Klik Google spiritual ya. Ini sudah saya tulis tuntas di dalam buku bab sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik di situ. Ini saya kira kata-kata yang sangat bisa menjelaskan kita, ini Roh Kudus ini. Ya, jadi nanti kalau kita klik dia, nanti kita, kalau ini ada dorongan hati ya, halus di dalam pikiran sekarang kita dengar dia. Bukan tunggu instruksi dia dulu, ya Tuhan saya mau apa, instruksi dulu dan saya enggak gitu ya, ini instruksi manusia kayak begitu, kalau Roh Kudus enggak, kita ada dorongan, kita berani enggak? Nah biasanya itu men-challenge, fakta, berlawanan dengan fakta, biasanya kita enggak berani, kita melintir pasti, kita hindar pasti, cari cara-cara yang enggak gitu. Nah ini yang masalah Bapak Ibu, dan ini juga pengalaman saya, kalau kita mau, Tuhan tuh enggak mau. Kalau kita nggak mau, Tuhan mau lah ini kan sulit. Ya, ya sebenarnya nggak begitu. Ya, tapi itu 99 seperti itu, 99%. Ya, karena kita ini pakai pikiran jiwa kita. Ya, Allah itu pikiran spiritual yang ada di dalam kita juga. Ini adalah pikiran bawah sadar kita. Dan ini berkuasa 99% ada di dalam kita, tapi nggak bukan bawah sadar kita. Ya kita kalah terus pasti. Makanya kalau masalah kita nggak selesai, doa kita nggak terkabul, ini masalahnya kita ini, mau kita dulu. Ya ini saya tips yang paling, ya ini saya tulis biar kita ngerti ya, karena ini pengalaman saya ya. Dan kita tulis di dalam kitab suci. Maka belajar menyangkal diri, pikiran jiwa kita sangkal. Apa caranya? Ya jangan paksakan kehendak. Ya coba belajar ikuti yang bukan kehendak kita, itu dulu. Ya nggak apa-apa salah-salah. Ya kita nggak suka itu, coba belajar suka itu. Kita benci orang itu, coba kita datang ke dia, gitu loh, kira-kira gitu. Ya, dia utang nggak bayar, saya mau tuntut. Enggak, coba kita baiki, ampuni dia. Nah yang gitu-gitu Bapak Ibu, nanti Tuhan bekerja, kalau enggak, sulit. Ya bekerja pakai pikiran jiwa kita. Ya boleh, monggo kalau itu. Ya. Terus ya, lemahkan pikiran jiwa. Nah, saya dulu sudah di buku saya ya, penghalang doa kita siapa sih? Pikiran jiwa kita sendiri, Bapak Ibu. Kita suudzon dengan asmanya Dia. Wah ini Tuhan pasti nggak kabulkan. Tuhan tuh rindu kabulkan, segera kabulkan, Bapak Ibu. Ya, ini hati-hati ya. Ini masalahku tuh sulit. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Itu semua pikiran jiwa kita, wah saya kurang sholatnya. Nah itu, Allah tuh kasihnya nggak bersyarat.
Ini salah semua, Bapak Ibu. Makanya ini belajar di buku saya itu. Ya kalau nggak mau beli, nggak usah belilah gitu. Klik di ini, YouTube saya lebih jelas. Ya, maaf saya nggak jualan buku ya Bapak, itu amanah saya. Nah, kita harus puasa, Bapak Ibu. Puasa makan, puasa nafas, puasa pikir ini. Supaya lemah pikiran jiwa kita. Ini sudah saya tulis juga di Kesehatan Ilahi. Ini sebetulnya. Tolong Bapak Ibu klik itu, cari itu di situ ya, di apa YouTube saya. Nah, ini yang paling bagus Bapak Ibu, remuk pikiran, pikiran jiwa kita remuk. Nah, tapi kita kan nggak ada yang mau remuk ya. Itu apa? Kalau mengalami masalah, terutama pikiran masalah uang yang di luar jangkauan kita, masalah kesehatan yang sudah dokter angkat tangan. Ini bagus banget waktu saatnya ya. Kalau pikiran kita jiwa ini remuk, berhalanya juga remuk kan. Berhala kita kan uang. Ya, uang Pak itu karena ya ini uang sudah saya tulis ya. Ini adalah kinerja manusia itu diukur oleh uang. Semua. Jadi manusia semua pasti ngalami. Ya, remuk. Ya, dan pikiran jiwa wukuf ini diajari kalau kita haji. Wukuf, diem. Nggak bisa diem, dia mikirin terus, mendahului Allah terus. Ini masalah Bapak Ibu. Ya wukuf, diamlah, akulah Allah. Jelas itu ya. Nanti aku yang beresin semua, tapi diem. Ini nggak bisa benar. Baru pikiran spiritual itu aktif Bapak Ibu. Nah ini yang juga yang lain nih, tidak mengikuti ikut-ikutan sebenarnya pendapat manusia mayoritas Bapak Ibu. Karena cara Tuhan di setiap pribadi itu unik. Ya jangan ikut-ikutan, oh si A begitu saya ikutan. Enggak, tanya Mbah Google ini dulu. Ya Tuhan itu enggak seperti Toyota, satu standar, mudah kalau bikin satu standar ya. Tuhan itu seluruh manusia dunia enggak ada yang sama, kembar pun enggak ada sama, itu baru sulit, itu baru maha penciptanya dia, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan, oh yang itu yang situ berhasil gini-gini. Ya. Kita belum tentu. Oke, lah ini ada dua nih yang mungkin tips yang baik ya Pak Ibu. Kalau kita belajar pengetahuan ilmiah dengan pikiran jiwa dan belajar ilmu pengetahuan spiritual yang pewahyuan dengan pikiran spiritual dari kitab suci itu mekanismenya beda, Bapak. Urutannya beda ya Bapak Ibu ya. Kalau belajar ilmiah itu pakai pikiran akal kita ya, ngerti dulu baca buku ya, ilmiah ngerti dulu. Ya, ya, kalau habis ngerti baru mau lakukan kan, kalau belum ngerti pasti kita nggak mau, ya. Nah, baru melakukan bisa terbukti, bisa enggak kan, gitu. Bisa gagal, bisa berhasil kan. Nah, kalau berhasil berarti baru percaya, kan gitu. Ngerti dulu baru percaya ya Bapak Ibu ini. Jadi ini yang bikin manusia kita rancu. Nah, kalau belajar kitab suci dengan pewahyuan pikiran spiritual, ini percaya dulu, ya firmannya, ini yang susah. Karena akal kita ini yang kita dahulukan, dekil ya. Udah dicontohkan ya, bangsa Yahudi ya, dekil ya, kita jangan ikut ya. Percaya dulu, ngerti nggak ngerti lah, ini kan susah Bapak Ibu. Ya, percaya dulu, lakukan, ngerti nggak ngerti. Ya, baru terbukti, kalau nggak percaya nggak bakal terbukti. Nah, ngertinya di belakang. Ini Bapak Ibu. Ya coba ini praktekkan. Ya kita diajar berenang gitu ya, enggak aku ngerti dulu baru baru berenang, nggak bakal bisa. Ya guru kita atau orang tua pasti kita didorong jebrung gitu. Tapi kita nggak akan tenggelam di situ. Ya karena kita percaya kepada bapak kita atau pelatih kita. Ya ini cara tipsnya untuk bisa mengalami eksistensi Tuhan ya Pak. Enggak ini dibicarakan gampang, tapi diikutin nggak gampang. Makanya saya dari tahun 2024 tahun masih terus belajar. Nah, ini yang saya kira yang terakhir ya Bapak Ibu, kepastian iman. Iman apa sih? Iman kepada Allah, iman kepada firman-Nya, iman kepada Rohul Kudus-Nya. Apa? Iman kepada hal spiritual Bapak Ibu. Ini kuncinya dari situ. Nah, hal spiritual itu apa sih sebetulnya?
Ya nggak gampang gitu. Saya ini orang listrik, Pak Jiran juga orang listrik. Listrik itu nggak kelihatan. Tapi karena saya belajar ya, saya bisa melihat sinyal listrik. Ya sinyal PLN itu saya bisa lihat pakai osiloskop. Ya sinyal HP, ya sinyal apa internet semua itu saya bisa lihat. Maka saya percaya saya beli HP. Tapi yang banyak kan beli HP ikut-ikutan, nggak ngerti. Ya kan gitu. Nah hal spiritual ini ya, kalau listrik bisa diakses oleh akal kita yang belajar. Kalau hal spiritual ini nggak bisa diakses oleh akal kita, oleh pikiran, oleh perasaan kita, ya, dan juga oleh panca indera kita. Itu saja sebetulnya. Tapi ini eksis, Bapak Ibu, eksis. Lebih eksis daripada listrik. Kalau listrik, kalau PLN-nya mati, ya kita nggak ada aliran listrik di rumah. Ini nggak pernah mati, ini kekal, Bapak Ibu. Kita mati, dia tetap ada. Malah kita nanti di sana, gitu. Ya ini saya kira tipsnya cuman itu aja. Bisa nggak, mau nggak, gitu, ngerti nggak, gitu loh. Tentang hal spiritual ini yang mustahil kita akses dengan pikiran jiwa dan pikiran panca indera kita, tapi ada. Allah itu ada. Iya, oke. Ini firman-Nya satu, hendaklah engkau berkelimpahan seperti jiwamu, pikiran jiwa ya, akal, perasaan, kehendak berkelimpahan. Artinya apa? Ya, berkelimpahan itu merdeka sudah, nggak terbelenggu pikiran jiwa kita. Ya, itu apa kalau kita sudah mengerti hal-hal spiritual ini? Nggak puyeng lagi. Kita akan hal spiritual, aduh susah banget ya. Hal tentang kerajaan surga dan sebagainya itu mudah banget Bapak Ibu sebetulnya untuk bisa percaya. Ya, ini baru ini engkau akan berkelimpahan, artinya apa? Ya doamu itu terkabul. Jiwamu sudah enggak, iman sudah bukan struggle lagi, sudah. Bukan pergumulan lagi. Oke, nah ini yang di slide ini saya menjelaskan ya bahwa hal spiritual itu seperti itu. Hal spiritual itu sangat-sangat ilmiah, ya, kauniyah yang utama yang digali, tetapi tidak kasat panca indera, tidak kasat pikiran panca indera kita dan pikiran jiwa kita. Ini saja sebetulnya, seperti listrik, tapi listrik cuma tidak kasat panca indera, tapi kasat pikiran jiwa akal saya yang belajar, Bapak Ibu. Nah, kepastian itu ada tiga, ya, mustabil, mustahil, mungkin, dan pasti, kan gitu. Ada yang nggak mau, nggak ada tuh apa dimensi spiritual, nggak ada surga, nggak ada Allah, ada itu ya. Nah mungkin atau pasti, nah kita harus sampai ke pasti ini supaya kita bisa dengar suara Allah, perkataan Allah, kehendak Allah. Karena Allah itu dimensinya spiritual Bapak Ibu, kalau nggak bisa kita. Nanti yang kita dengar adalah daging kita, atau suara roh jahat atau hati nurani kita. Nah itu masalah. Nah, hal spiritual itu dimensinya roh, Bapak Ibu. Roh itu subatomik, lebih kecil lagi atomik. Ya, tapi tidak kasat, nggak bisa dengan apa namanya itu apa namanya itu mikroskop, ya, Pak, mikroskop yang elektron maupun yang itu, yang paling kecil itu nggak bisa. Ya, makanya disebutnya kuantum atau benih materi, Bapak Ibu. Itulah hal spiritual, dimensinya aja nih yang beda. Jadi bukan bukan non materi dia. Ya. Nah, itu dijelaskan oleh fisika kuantum yang lahir di Universitas Copenhagen tahun 1927. Ini yang pelajari perilaku dunia roh atau dunia pikiran, Bapak Ibu. Perilakunya saja ya. Jadi ini bukan Allah, bukan ya. Itu Allah tuh hanya ada di kitab sucinya. Ya, tapi ini dibuktikan. Einstein segala ada di sini dia. Ya, dia sendiri terkejut dengan hasilnya dia. Nah, hukum iman ini adalah hukum kuantum, benih materi yang ada tapi tidak terlihat. Nggak bisa kita akses dengan pikiran jiwa dan pikiran panca indera kita, tapi hidup dan berpikir, merespon pikiran kita. Itu dibuktikan, Bapak Ibu.
Nah, prinsip mukjizat ya, kalau dulu Nabi itu beda, itu anugerah untuk umat. Kalau kita mukjizat, masalah kita pribadi, ya, yang kita sudah akal kita ndak bisa, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya, kuantum ini bebas ruang dan waktu. Ya, seketika bisa mewujud menjadi materi. Ini rumusnya Einstein, Bapak. E sama dengan mc kuadrat. Energi, M itu massa, tapi bukan materi, yaitu kuantum. C itu kecepatan cahaya. Ya, makanya Allah itu cahaya di atas Allah cahaya, bukan melihat cahaya ya, tapi kecepatan cahaya ini. Ya, ini bisa mewujudnya. Nah, pikiran bisa terjadi nyata karena kuantum itu hidup dan merespon pikiran kita. Nyata menjadi materi. Dan roh itu memperbarui pikiran kita, ya. Yaitu sudah dibuktikan ilmu pengetahuan ya, kedokteran ya. Kuantum mengubah DNA memori otak kita, Bapak Ibu. Pikiran itu memang merubah otak kita. Otak kita itu memproses prosesor pikiran kita, Bapak. Itu sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Tapi mereka nggak ngerti juga bahwa sebetulnya itu roh. Saya ngerti karena saya belajar dua-duanya. Ilmu pengetahuannya dan belajar kitab sucinya. Itu adalah perilaku roh sebetulnya. Dan Tuhan itu segera kabulkan doa. Ya, nggak ditunda-tunda. Ya, ada kevakuman kuantum. Kalau itu mengvakumkan pikiran negatif kita yang tidak baik, ya ada vakum langsung diisi oleh kuantum Allah yang baik langsung Bapak Ibu itu. Ya. Nah, puncak kesadaran roh itu ya, kesadaran spiritual itu, kesadaran Allah itu, kesadaran Roh Kudus itu, ya kalau kuantum itu bisa mewujud menjadi materi. Ya, kita menjadi co-creator, bukan creator ya. Kita sudah bicarakan ini di penciptaan ilahi. Creator itu Allah. Kita co-creator, yaitu amanah daripada Allah ya untuk memuliakan Allah di bumi supaya semua manusia menyembah Allah di situ. Oh iya, selesai nih Pak Jiran. Ya, semoga yang singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa bermanfaat ya. Ini pengalaman saya. Jadi supaya yang sekarang menjadi puzzle atau menjadi teka-teki Bapak Ibu bisa dicerahkan. Itu dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Jiran kalau mau ada yang tanya silakan. Baik, terima kasih Pak Budi.